Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Berjumpa kembali dengan Erni Wardani. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang teks ceramah. Dan seperti yang kalian ketahui bahwasanya teks ceramah merupakan materi ketiga dari pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 di semester pertama. Kalian tentu pernah mendengarkan ceramah ya, bisa di masjid, di sekolah, ataupun di kampung halaman, atau bahkan diceramahi oleh orang tua, bisa saja. Jadi, hari ini kita akan mengupas tentang apa itu teks ceramah. Seperti yang kalian ketahui bahwasannya ceramah itu berhubungan dengan berbicara di depan orang yang banyak. Bagaimana cara kita bisa menampilkan, mempresentasikan sesuatu dengan bisa memukau orang banyak dengan ceramah. Tentu ada tips-tips tertentu, dan melalui pembelajaran teks ceramah kalian akan belajar tentang itu semua. Baik, supaya kalian mengerti dan mulai lebih fokus, Ibu akan menerangkan terlebih dahulu apa itu teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Ceramah diperuntukkan untuk didengarkan oleh banyak orang. Medianya bisa dibicarakan langsung di kelas, atau aula, atau lapangan terbuka sekalipun, atau melalui sarana komunikasi, bisa seperti televisi, radio, internet, dan media informasi lainnya. Nah, anak-anak, pembelajaran di sekolah kebanyakan disampaikan melalui teknik ceramah ya. Begitu juga dengan kuliah. Tapi sekarang sudah mulai dikurangi dan ke student center atau pusat belajar itu berada di kalian. Seperti itu. Namun, pernahkah kalian sadari bahwasannya terkadang ceramah tampak atau terasa seperti pidato atau khotbah ya? Bahkan kadang-kadang kalian bingung sendiri membedakannya. Mana itu ceramah, mana itu pidato, mana itu khotbah. Nah, supaya lebih jelas, maka Ibu akan menerangkan perbedaannya satu persatu. Ini adalah perbedaan antara pidato, khotbah, dan ceramah. Bisa kalian lihat, pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif ya. Artinya ingin mengajak pendengar untuk mengubah persepsi, sikap, atau tindakan. Jadi pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengarnya. Ya. Jadi intonasi ketika memberikan pidato juga lebih berapi-api, lebih banyak penekanan karena mengandung banyak sekali rujukan supaya yang mendengarkan mengikuti apa yang dibicarakan oleh sang pembicara, gitu ya. Sementara khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan. Ingat ya, keagamaan dan praktik beribadah, hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya. Dan untuk ceramah itu sendiri bersifat lebih umum ya. Jadi ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi atau isu tertentu yang umum,
mencakup semua bidang dan disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli di dalamnya. Supaya lebih jelas, Ibu akan menerangkan tentang struktur teks ceramah. Seperti teks lainnya, teks ceramah juga memiliki struktur yang membangun teks ini melalui beberapa bagian pembangunnya. Bagian-bagian pembangun struktur teks ceramah meliputi pembukaan atau pendahuluan, isi, dan penutup. Berikut adalah struktur teks ceramah yang dikemukakan oleh tim Kemdikbud. Yang pertama adalah pembuka atau tesis. Tentu saja namanya pembuka itu berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Yang kedua, isi atau rangkaian argumen. Nah, dalam isi ini berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Dan struktur tes ceramah yang ketiga adalah penutup atau penegasan kembali. Nah, ini merupakan penegasan kembali mengenai apa yang dibicarakan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga agar diingat oleh pendengarnya. Jadi, selain itu, agar ceramah terkenang dan pendengarnya terpengaruh untuk melakukan sesuatu, bagian ini juga biasa diisi oleh rekomendasi atau saran mengenai topik yang disampaikan. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Anak-anak, teks ceramah juga memiliki karakteristik dan ciri khas kebahasaan tersendiri yang cenderung beda dengan teks lain. Berikut adalah beberapa kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Yang pertama, menggunakan banyak kata ganti. Yang kedua, banyak menggunakan kata teknis sesuai topik. Yang ketiga, menggunakan kata yang menunjukkan sebab akibat. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja mental. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Supaya lebih jelas, Ibu akan terangkan kembali bahwa teks ceramah memiliki karakteristik dan ciri khas kebahasaan tersendiri yang cenderung beda dengan teks lain. Ya. Nah, supaya lebih jelas, kita akan dengarkan yang pertama, yaitu banyak menggunakan kata ganti. Kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan ya. Kata ganti orang pertama contohnya saya, aku, kami itu mengatasnamakan kelompok. Sementara kata kedua jamak adalah anak-anak, hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, rekan-rekan, dan lain sebagainya. Yang kedua, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra, maka istilah-istilah yang sering muncul meliputi prosa, puisi, atau misalnya etika berbahasa, sarkasme, majas, kesantunan berbahasa, dan lain-lain. Nah, ciri yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya adalah ada kata kuncinya, dengan demikian, bla 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 bla. Akibatnya, bla 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 bla. Oleh karena itu, maka, sebab,
karena, dan lain sebagainya. Itu kata-kata kunci juga ya, yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Ciri yang keempat yaitu banyak memakai kata kerja mental, misalnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, dan lain sebagainya. Dan ciri yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif atau mengajak ya, seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus, seperti itu ya. Nah, selain daftar di atas, teks ceramah juga banyak menggunakan kalimat majemuk bertingkat ya. Untuk itu, selanjutnya setelah tadi kaidah kebahasaan teks ceramah, selanjutnya ciri teks ceramah. Nah, untuk ciri teks ceramah, yang pertama adalah ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Ciri yang kedua disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Nah, kalau nanti seandainya kalian ditugaskan untuk membuat teks ceramah untuk dipresentasikan, jadi kalian harus memiliki referensi atau sumber yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memperkuat teks ceramah kalian, sehingga kalian diibaratkan sebagai seorang ahli atau seorang yang dianggap pakar ya. Jadi memang harus dapat dipertanggungjawabkan, itu isinya tidak hanya berbicara melulu, tapi banyak sekali hal-hal yang harus diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar ya. Yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Ciri yang keempat, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Ciri yang kelima, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks ya. Sekali lagi, kalian nanti harus memiliki fakta dan data untuk memperkuat argumen tersebut ya. Dan yang terakhir, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog ya, tanya jawab, kolom komentar, tanggapan video jika daring ya, seperti itu. Nah, selanjutnya langkah-langkah menulis teks ceramah ya. Jadi supaya kalian bisa mengerjakan tugas yang nanti akan diberikan, ini ada langkah-langkah menulis teks ceramah ya. Yang pertama, menentukan topik. Menentukan topik tentunya menjadi hal pertama yang harus ditentukan. Karena tentunya terkadang topik ceramah juga dapat didapatkan dengan tidak sengaja. Misalnya saat kita membaca teks berita dan mendapatkan kabar yang sedang hangat dibicarakan. Namun topik tersebut harus tetap ditentukan dan diolah melalui langkah selanjutnya, tidak hanya asal mengambil tren terbaru saja. Ya. Jadi topik yang diambil dapat meliputi keterampilan, keahlian, pengalaman pribadi juga ya, hobi kalian juga, pelajaran, pendapat pribadi, minat layak, biografi tokoh terkenal, dan sebagainya. Mengerti ya? Yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Selanjutnya, tujuan adalah hal yang harus diperhatikan ketika kalian sudah menemukan topik yang akan dibawakan. Untuk apa kita memberikan ceramah? Apakah untuk berbagi ilmu, mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu, dan lain sebagainya ya. Namun dalam gambaran luasnya, tujuan ceramah meliputi satu, tujuan umum ya, yang meliputi ceramah informatif, ceramah persuasif, ceramah rekreatif ya, karena ada yang ceramah yang cenderung ke memberi pengetahuan saja, ceramah persuasif itu yang mengajak, atau ceramah rekreatif, hiburan ya. Atau yang kedua, tujuan khusus, yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan ini meliputi kebahasan Indonesia untuk tujuan umum pelajaran.
cara melukis untuk tujuan umum keahlian atau hobi, biografi Soekarno untuk tujuan umum biografi tokoh, dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Yang keempat, yang ketiga ya, menyusun kerangka ceramah. Kerangka teks ceramah adalah rencana yang memuat pokok-pokok bahasan struktur teks ceramah. Setiap bagian struktur, yaitu pembuka, isi, dan penutup, dibuat kalimat pokok atau ide pokoknya terlebih dahulu tanpa penjelasan detail ya. Pembuatan kerangka teks ceramah yang baik harus memperhatikan yang pertama, ketiga struktur harus dibuat. Jadi pembuka ada, isi, dan penutup. Ingat ya, struktur teks ceramah itu ada pembuka atau tesis, isi, dan penutup. Yang kedua, maksud ceramah harus diungkapkan dengan jelas. Jangan disamarkan, ya. Yang ketiga, pastikan setiap bagian kerangka hanya memiliki satu gagasan pokok. Jadi, tidak pusing dan lebih fokus gitu ya. Yang keempat, bagian setiap kerangka harus tersusun secara logis. Dan yang kelima, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Nah, selanjutnya menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Setelah kerangka telah selesai dibuat, maka kembangkan setiap kalimat pokok menjadi paragraf-paragraf yang diberi kalimat penjelas, baik secara deduktif maupun induktif. Kalau deduktif, kalimat pokok di awal paragraf. Kalau induktif, kalimat pokok di akhir paragraf. Nah, bersamaan dengan itu, penulisan teks ceramah juga dibarengi dengan penghayatan terhadap bahan-bahan yang disampaikan. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji bahan secara kritis. Yang kedua, meninjau kelayakan materi terhadap khalayak ramai atau pendengar ceramah. Yang ketiga, meninjau kembali berbagai bahan yang kemungkinan mendapatkan pro kontra. Yang keempat, menyusun sistematika bahan teks ceramah. Yang kelima, menguasai materi ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Dan yang terakhir, menyusun teks ceramah. Setelah kalian menyelesaikan ceramah, tahap selanjutnya adalah untuk menyunting teks tersebut. Penyuntingan bertujuan untuk menyempurnakan atau mengurangi kekeliruan-kekeliruan yang mungkin terjadi dalam suatu teks. Oleh karena itu, seorang penyunting setidaknya harus mengetahui bagaimana cara penulisan teks yang baik, benar-benar memahami topik yang akan dibahas dalam teks tersebut, serta memahami aturan-aturan kebahasaannya, seperti masalah ejaan dan tanda baca. Nah, kegiatan penyuntingan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Mengonstruksi, menyusun, atau menulis teks ceramah yang akan disunting. 2. Penyediaan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti pedoman ejaan bahasa Indonesia dan kamus. Keduanya dapat ditemukan secara daring. Selain itu, bahan-bahan tersebut harus disesuaikan dengan teks yang akan disunting dalam kesempatan ini ya, adalah teks ceramah. Yang ketiga, memperhatikan bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajian isi maupun kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir atau yang nomor 4, memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya. Itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, demikianlah paparan Ibu tentang teks ceramah. Mudah-mudahan dapat kalian mengerti. Dan kalian ketika diberi tugas untuk membuat teks ceramah, kalian bisa
mengerjakan tugas tersebut dengan baik ya. Kalau kurang jelas, kalian dapat mengulangi lagi video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa setiap melakukan semua kegiatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.